Jadi saya seorang ibu, 3 anak, Kim, Kia, Kimora, Masya Allah. Meskipun saya sudah jadi ibu, tapi saya masih sangat butuh sosok ibu di samping saya, Pak Ustadz. Jujur, sangat jujur, belum bisa mandiri. Nah, meskipun beliau, terutama mama saya, tidak pernah mengeluhkan hal tersebut, tapi makin kesini, makin kepikiran, Pak Ustadz, dosakah atau salahkah saya selama ini sering menitipkan anak saya ke beliau, orang tua. Dari kerja kantoran sampai resign, tetap aja qadarullah kegiatan saya banyak di luar rumah bersama suami, berdua usahanya bersama suami. Jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah saya berdosa sebagai anak karena sering menitipkan anak-anak saya ke orang tua? Saya dari kecil dibesarkan, sudah besar, punya anak-anak saya dipelihara lagi sama orang tua. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Sebetulnya yang disebut dengan durhaka itu adalah menyakiti hatinya. Kadang ada anak yang menyakiti hatinya tanpa bertemu, dengan gak peduli, di telepon gak diangkat, di WA gak dibales. Itu menyakiti hatinya, dan itu durhaka. Belum tentu ketika kita menitipkan anak kita atau cucunya kepada eyangnya, berarti kita durhaka, belum tentu. Tergantung kondisinya. Jangan-jangan eyangnya memang senang sama cucunya. Karena setahu saya, kebetulan saya belum punya cucu ya, jadi setahu saya, nenek-nenek itu memang senang sama cucu, bahkan lebih sayang cucu daripada anaknya. Pengalaman? Pengalaman neneknya ya. Biasanya tuh kalau udah jadi nenek, itu tuh lebih sayang ke cucu daripada anaknya. Bahkan anaknya marahin cucunya, dimarahin balik sama neneknya. Kamu jangan kayak gitu sama cucu aku, gitu kan. Kalau kondisinya kayak gitu kan gak apa-apa. Karena emang neneknya ridho, memang senang, jadi hiburan juga, gak kesepian di rumah. Saya sekarang anak saya udah mulai satu persatu pergi nih. Anak pertama saya udah mulai ke Jepang. Saya bilang, Kak, nanti kalau kamu udah punya anak titip ke Baba ya. Karena Baba gak mau kesepian, Baba pengen punya anak kecil terus di rumah gitu. Tapi kan sekarang kayaknya si adek itu yang terakhir tuh. Saya udah lobby istri saya, kayaknya udah gak ada harapan nih. Kita udahan aja, udah cukup ya katanya. Ya udah, saya kayak berharap mungkin 10 tahun lagi kali ya. Ketika anak pertama saya udah punya anak, saya pengen ya cucu itu di rumah saya. Saya akan jadi kakek yang sangat asik buat buat cucu saya. Saya bilang nanti lifestyle saya adalah saya punya boat kecil. Ini wish lah ya. Punya boat kecil buat mancing, tinggal di pulau terpencil. Saya ajak cucu saya mancing pagi-pagi. Ngambil ikan gede, pulang bakar ikan. Oh gitu ya, Mbak. Ya udah, aku pergi ke luar negeri, anak aku titip ke Baba aja ya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi saya tetap pakai asisten. Karena yang repot-repot biar asisten. Saya bagian seru-serunya aja. Selama dia ridho nggak apa-apa. Tapi luruskan niat. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita sebagai asisten rumah tangga. Kalau kita niatnya memang biar ibu juga ada hiburan. Kalau kita, cuman kadang-kadang ujiannya apa? Beda standar pendidikan antara nenek sama orang tua. Saya juga sesekali mudik ke kampung ya. Apa yang di rumah itu kita nggak boleh, di sana boleh. Micin, di rumah nggak boleh micin. Apalagi di umur 12 tahun pertama nggak boleh sama sekali micin. Sampai di kampung dikasih mie instan. Diam-diam, saya nggak tahu. Pas saya cium anak saya, kok aromanya sedap sekali ya. Ini aroma bumbu mie instan ini. Tapi kan gak mungkin saya marah sama mertua ya. Nah kadang-kadang yang kayak gini tuh agak jadi challenging sih. Karena beda standar pendidikan. Yang kita tuh pantangan, di sana boleh. Yang kita tuh didisiplinkan apa, di sana diberikan toleransi. Ujian itu yang kadang-kadang kita gak kuat, malah nanti tanpa sengaja kita menyakiti perasaan mereka. Makanya antisipasi aja hal-hal yang seperti ini. Niatnya yang lurus, jangan nambah beban, tapi ringankan beban. Salah satu cara ringankan beban, mungkin cucu itu jadi bagian dari hiburan buat dia. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kenapa nggak pakai profesional aja, asisten rumah tangga, biar nenek nggak terbeban banget gitu. Tapi kalau dia itu ya nggak apa-apa.